Halo guys, mari bersama gue di channel Uil di Mehun. Hari ini gue mau mesen anime lagi. Video pun gue di musim tahun 2003 adalah My Happy Marriage atau Watashi Nashiawase Nakekon. Jadi episode kemarin saya bisa bilang si Arata ini udah sangat menjengkelkan, udah sangat menjijikan juga gitu kan, karena memang dia ini diam-diam menyerang Mio dari belakang gitu kan. Jadi akhirnya membuat Mio ini bimbang dan akhirnya membuat Mio ini benar-benar terhantui dengan mimpi buruknya gitu. Nah makanya ini bagaimana atau kita lihat respon seperti apa yang akan dilakukan oleh Kuro pastinya. Dan jadi itu pun gue belum lagi langsung ke episode 10 dari My Happy Marriage. Langsung ke episode 10 dari Watashi no Keko. Siap. Wase. Let's go. Ding ding. Ya kita lihat apa atau menjadi respon apa yang akan dilakukan oleh Kudo sama terhadap Arata gitu kan. Telah mengganggu istri gue. Wah, tentu tatapan penuh kebencian sih. Udah benar-benar tatapan rasa ingin membunuh. Oke, gue kan sering bikin jokes gitu kan. Emang bahaya gitu kalau kudo udah marah gitu. Belum seberapa menurut gue sih ketika doi marah sama orang tuanya Mio sama orang tuanya, oke, okay, orang tuanya si Koji ya. Itu belum seberapa menurut gue, karena dia masih nunjukin rasa respectnya gitu kan, nggak sampai ngebunuh gitu. Tapi gue yakin kalau ini ngomong-ngomong soal Arata gitu kan. Oh, oke, okay. Hmm. Bahkan Mio aja sampai nggak ini kan, nggak nggak begitu inget gitu kan. Ya karena masih kecil kan, masih kecil. Utsuba mana tahu gitu kan, kecuali kalau emang ingatan dulu pernah dibawa kan, dan terus ingat kalau misalkan Utsuba itu pernah tinggal di sini gitu. Feeling gue antara dua. Satu, apakah Usuba ini dimaksud, yang dimaksud Araten adalah tanah kelahiran emang pernah pernah ada tapi sudah dibangun kembali gitu kan sama doi, atau memang dia mengklaim kalau itu Usuba gitu. Nggak tahu gue, nggak tahu. Dia cuma mengklaim aja kalau itu di situ ada Usuba gitu, makanya bilang tanah Usuba gitu, padahal bukan Usuba sebenarnya di situ. Nah itu menurut gue. Suto de no ite Sawaritaido desu. Aku pengen bikin opening opening yang ada dari Snow Winter sampai Summer ini gitu. Kayaknya enak sih. Tapi nggak tahu sih, ntar lihat dulu deh. Nggak banyak, 20 aja gitu kan. Kayak ngasih tahu perkembangan terakhir yang terbaik dari yang terbaik. Mm-mm. Ya, ternyata bener ya dugaan ini. Hmm. Sepupu sedekat itu kah? Satu satu klien tuh belum tentu Kazoku sih kalau gua. Tapi kalau dia ngomong sepupu gila aja sih. Iya, iya.
Hmm, oke. Berarti bukan karena rata ya? Iya ada yang tapi Oji Gimi, Yoshiro Usuba. What the hell? Anjir. Iya, teknikal begitu sih. Jika pasti suruh dilepas nih, suruh dilepas nih. Lepaskan. Ah, kan bener. Nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak bisa, niatnya udah jahat nih. Nggak bisa, nggak bisa. Gue udah ketebak tuh. Jadi apa yang inget jadi Koji, jadi ngerasain Koji. Mata mimpi. Oh, ya kemana gitu. Hmm. Ya iyalah. Mm-mm. Mulai berantem berantem berantem, mulai berantem, mulai berantem. Entah, gue punya feeling kalau Mio setuju sih sebenarnya sih, setuju untuk tinggal dulu, tapi nggak tahu sih. Gue feeling gue kesana sih, cuma nggak tahu sih bener apa enggak gitu. Wah gila. Main game, main game, main game, main game, main game, main game, main game. Aduh, situasinya begitu lagi dan didukung, pasti langsung udah, nggak apa-apa, gue sementara di sini aja. Yang pasti ngomong gue sementara di sini ya. Gue yakin jawaban masih itu. Yakin nggak? Iya. Karena nggak mau ngerepotin Kudo lagi. Tolong Mio, please. Oke, nggak tahu dia. Nggak, nggak tahu dia. Nah terus, waduh, duel dong. Duel apa lagi?
Waduh, yang gawat kalau lu kalah gitu loh. Ya laki udah kepancing masih emosi begini nih. Demi harga diri dan demi istri tercinta. Oh kan, bener kan. Gue pengen tahu duelnya duel one by one ya, bener ya. Berantem ya, bener-bener. Hmm. Buset, pakai pistol dong. Nggak imbang dong, harusnya nggak imbang sih. Ya emang emang sebilah pedang itu memang sangat cepat ya, tapi kalau kita ngomongin pistol, ya peluru bisa kena kemana aja gitu kan. Iya kan? Gue jadi inget. Uh, oke. Uh, kena dong. Bener ini ya, bener-bener bahaya juga. Nggak sengaja, sengaja bangsat emang. Arata bangsat emang sengaja deh. Uh, aduh kena lagi nih, ntar kena lagi nih. Hmm, kena lagi nih. Ngeri ngeri gue. Alasannya adalah, oh, wuh, jadi banyak. Oh, oke. Jadi berasa. Oh, oke. Kuciose banget ya. Bener-bener kuciose banget. Kuciose lagi. Apa namanya? Klon-klon buat klon. Nah, ini nih yang gue demen nih. Keluar nih. Let's go, kudo. Buset. Kirin, kirin. Let's go, kirin. Set. Kage Bunsin ya, gue baru ingat. Bunsin, Bunsin, sorry, sorry, Bunsin. Kok Kuchiyose sih? Bunsin. Uh, main ini Black. Nice. Let's go. Sebilah kirin. Buset. Pecah itu. Gue berasa, berasa coba coba. Berasa Kenshin gue gila. Kenshin banget. Hmm. Tapi gue Kenshin, teknik pedangnya emang gila sih. Gue langsung inget Kenshin. Oke, mau ngeluarin lagi sama. Oh iya dong. Kali ini, oke, ini keluarin apa lagi nih? Oh iya, api, let's go. Ya iya, ntar. Buset, ini bener-bener. Waduh, damn.
Bus. Oh iya, selesai udah. Selesai lah. Oh, eh, eh, damn. Kok bisa? Padahal iya padahal Mio di belak. Padahal Mio di sana loh. Oh no. Aduh. Sungguh. Drama apa lagi? Itu drama apa lagi nih? Itu cuma dipindahin sih. Ini cuma ya, ini cuma ya, ini cuma dipindahin doang sebenarnya. Lah, kok gue baru tahu kakaknya bisa ini pakai jurus healing. Ya karena emang ini sih sesama punya Conan Supernatural gitu kan, tapi baru tahu sih, gue baru tahu sih. Mm-mm. Rebut kembali lah. Gitu buat. Iya, ambil lagi lah lu, kan lu jantan tuh kalah, tapi lu juga nggak mau kan kalau Mio nggak bahagia gitu kan, ambil lagi lah. Iya itu. Mm-mm. 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 Oh, ada telepon, ada telepon, ada telepon, ada telepon, ada telepon. Serba serba salah sih, serba salah sih. Mm-mm. Iya, jadi di sisi lain Kudo juga punya tugas besar gitu kan, dan juga harus melindungi istrinya gitu kan dari bahaya gitu. Gue pengen tahu gitu loh, apa, apa yang dimasuk, apa yang dimaksud dia itu kembali. Oh, prediksi kah?
Oh iya bener prediksi. Iya, bener sebuah prediksi. Oh no. Sebenarnya simple ya. Simple ya. Berarti emang tujuannya Arata dan para klan Usuba itu emang pengen melenyapkan manusia yang punya kekuatan supernatural ya. Seperti itu. Dan Usuba diakui sebagai eh, wilayah yang ditakuti gitu. Bahasanya begitu semua ya. Kakeknya sampai ngomong gitu ya. Dia juga ingin diakui seperti itu gitu. Yang hanya bisa dilakukan oleh dia gitu. Perkataannya benar. Perkataannya benar gitu. Cuman ya tetap tetap situasinya tidak menguntungkan. Gue takut gue, takut dia apain, ngeri gue, ya kan. Oh oke. Okay. Oh telepati. Oke. Okay. Saat mereka tertidur, ya jadi kalau mereka bisa di, oh shit, ngeri banget ya berarti ya. Ngeri, ngeri banget sih. Ya ngeri banget sih. Gue udah mikirnya udah ngeri banget itu loh. Hmm. Oh ibunya. Karena nggak mau anaknya. Karena nggak mau anaknya. Flashback dong. Next episode. Next episode. Gue inget ini men. Gue jadi inget lu. Ah, jadi inget ini gue. Ini nih nggak tahu sih. Ini kalau kata gue ya. Inget Naruto gue. Di pikiran gue tuh langsung Naruto men. Kalau ya mungkin mungkin teman-teman punya versinya sendiri lah ibaratnya gitu kan dalam melihat apa yang terjadi
di episode ini gitu kan. Tapi gue bener-bener ngeliatnya kayak Naruto, bener-bener kayak Naruto banget, sumpah nggak bohong gue. Jadi kayak ini mungkin kakinya mungkin, aduh nggak tahu sih, gue jujur gue nggak tahu ceritanya apa gitu kan, gue nggak tahu apa yang nanti bakal ceritain ke kakeknya, ke Mio. Tapi kayak gue bener-bener kayak ngerasa kayak ini tuh kayak cerita-cerita Naruto gitu, yang kayak gimana Kaguya ini sorry ya, Kaguya bener ya, Kaguya ini bisa dibilang adalah ibu dari lebih tepatnya inti dari cakra lah ibaratnya Kaguya kan. Nah, si ibunya Mio atau Sumi Usuba itu juga adalah salah satu sesuatu orang yang mempunyai kekuatan bisa dibilang bisa baca pikiran, pokoknya tentang hal tentang pikiran, pokoknya bener-bener dia bisa melihat masa depan, dia bisa telepati dan sebagainya gitu kan, yang bisa membuat atau bisa mempengaruhi dunia gitu, atau mempengaruhi umat manusia gitu. Makanya ini benar-benar kasusnya tuh mirip gitu dengan apa yang terjadi kan pada si Kaguya gitu. Gue langsung inget Kaguya sih, Sumi Usuba tuh yang langsung gue inget tuh Kaguya Otsuki gitu, kurang lebih mirip. Cuman yang mungkin yang membedakan ya itu, kalau si Kaguya ya kan, kalau Kaguya kan memang awalnya kan memang dia kan makan pohon cakra gitu kan, pohon buah atau buah cakra gitu kan. Nah tapi kalau Sumi Usuba ini mungkin dulunya ini pernah punya kekuatan gitu kan, atau mungkin juga punya atau sama seperti Mio ya kan, yang dimana kekuatannya belum bisa aktif dan baru bisa aktif ketika ada kondisi tertentu gitu. Nah itu mungkin gue mikirnya ke sana sih. Nah makanya ketika tadi dia bilang kenapa si Sumi Usuba ini menyegel kekuatan Mio, karena dia dari masa lalu men. Itu sih yang gue tangkap. Jadi dia dari masa lalu melihat Mio bakal lahir, maksudnya Mio bakal akan menjadi hope gitu kan buat dunia gitu kan, atau akan menjadi sebuah hope gitu kan untuk orang yang nantinya bakal mencintai Mio gitu kan, entah itu Kazokunya, entah itu si Kudo ya kan, entah itu siapapun lah ibaratnya yang emang sayang sama Mio gitu kan. Nah seperti itu, makanya kan akhirnya kan dia karena bisa melihat future atau bisa melihat masa depan, makanya kekuatan Mio inilah dibuka segelnya gitu, dengan keadaan yang dimana dia udah nggak ada gitu. Itu jadi nanti nggak tahu, jadi maksudnya jadi kayak walaupun dia udah nggak ada, maksudnya walaupun ibunya ini udah nggak ada, tapi dia tahu kalau masa depan anaknya tuh seperti itu. Nah itu, jadi masa depan anaknya tuh memang bakal mendapatkan suatu hal masalah besar gitu kan untuk kedepannya gitu. Nah makanya kan akhirnya kan untuk bisa dibilang suatu hal yang dirasa emang itu sudah dewasa, sudah mengerti, sudah mendapatkan sesuatu hal yang cukup gitu kan untuk bisa menghadapi hidup, makanya sama ibunya dibuka segel itu, walaupun memang doi ini udah nggak ada gitu kan. Makanya ini hebat, menurut gue hebat banget sih. Jadi bener kayak memang udah tahu kalau anak itu bakal seperti itu gitu. Itu sih, tapi ya nggak tahu sih, gue nggak tahu sih ceritanya bakal seperti apa kakeknya bakal cerita seperti apa. Next episode pasti bakal jadi flashback yang luar biasa menurut gue. Itu yang pertama. Yang kedua ya itu sebenarnya sih gue nggak tahu apakah Kudo ini menahan diri atau memang Kudo ini emang sebatas itu aja gitu kan, dimana akhirnya kalah dengan si Arata gitu. Menurut gue serangan kombinasi Arata tuh benar-benar bagus banget gitu kan. Jadi gue melihat justru ya, gue melihat kalau soal power, soal kekuatan, soal apa sih kalau bahasa gamenya tuh daya ledak atau daya sihirnya lah yang dilakukan oleh Kudo itu cukup besar gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal siapa yang lebih pintar ya Arata gitu. Jadi makanya kan akhirnya kan Arata menggunakan kombinasi serangan yang bagus, walaupun tidak begitu explosion atau belum tidak terlalu meledak, tapi dia benar on point banget. Jadi kan akhirnya kan tahu kalau kelemahan Mio itu kelemahan Kudo itu ya kan langsung bisa diserang. Jadi benar-benar emang gue harus akui sih, terlepas dari gue jengkel dengan Arata, gue harus akui
serangan kombinasi Harata tuh luar biasa. Jadi makanya akhirnya Harata bisa memenangkan pertandingan dan bisa berhak untuk mengambil Mio gitu. Sebenarnya sih itu sih kalau menurut gua Mio tuh emang lebih condong atau lebih atau keinginan mereka tuh cuman hanya ingin membuka potensi atau membuka potensi kemampuan dari Mio sendiri gitu kan. Apakah Mio itu mau membuka kekuatan itu apa enggak, nah gitu, terlepas dari sesuatu hal yang sudah dibuka segelnya gitu. Nah, makanya itu sih, jadi makanya kan ketika nanti Mio bisa mengaktifkan kekuatan itu, baru nanti Arata, mungkin orang-orang yang kakeknya mungkin juga gitu kan, itu bakal memanfaatkan Mio itu gitu kan untuk melihat Mirai gitu kan untuk masa depan. Makanya ini lucu sih, maksud gua Arata kan teknikal kan emang orang Usuba gitu kan, maksudnya secara dia ngomong sepupu itu mungkin karena juga gak tahu siapa sedarah apa enggak. Kalau dia ngomong sepupu kan berarti harusnya sedarah gitu kan. Tapi lucunya kalau gue mikirnya gini sih, kenapa gini, gue mikirnya gini, Arata kan emang dia kan punya mata roh gitu kan, dia kan gak punya mata roh gitu kan, sama seperti Mio gitu kan. Dan dia walaupun tidak punya mata roh, tapi dia punya kekuatan bisa membaca pikiran atau bisa membuat mimpi, ya kan, mimpi buruk lah ibaratnya ke manusia, satu sama manusia lain, atau bisa membuat pikiran orang itu jadi berubah gitu kan. Nah, maksud gue kenapa nggak Arata sendiri gitu yang tidak mengaktifkan kekuatan itu gitu. Ya oke lah, mungkin gue akhirnya terjawab juga tadi kan di menit akhir gitu kan, karena cuman hanya anak dari Sumi Usuba sendiri, yaitu si Mio, yang emang bisa melakukan itu gitu kan, bisa melihat future, telepati, terus juga bisa mempengaruhi manusia dan sebagainya. Itu cuman hanya si Mio doang, karena emang darah Mio itu emang dari ibunya gitu. Jadi makanya tadi gue dari awalnya sempat mikir ke sana gitu kan, tadi pada saat bertarung gitu kan. Tapi ternyata memang jawabannya seperti itu kan, emang pure, emang cuma hanya Mio yang bisa melakukan itu. Jadi itu sih, jadi benar-benar yang gue langsung terlintas di pikiran gue tuh cuman mirip sama Kaguya gitu doang sih, cuman konteksnya beda. Tapi ya itu, gue melihat ini ceritanya bakal kayak Kaguya sih kayaknya ya, seperti itu, Kaguya Otsuki gitu. Mungkin bukan permasalahan orang bulan atau gimana, mungkin ya gitulah, gue nggak tahu gimana teknisnya, gue nggak tahu, atau gimana nanti ceritanya gue nggak tahu. Tapi gue berharap semoga Kudo nanti bisa balik, Kudo bisa nyelamatin Mio, dan Kudo bisa mengatasinya gitu kan. Karena kan Kudo kan dihadapkan dengan dua masalah kan. Yang satu, dia harus bisa menyelamatkan umat manusia karena dia adalah seorang orang penting di dalam pemerintahan, ya kan. Dan satu lagi, melindungi Mio gitu kan, atau melindungi istrinya sendiri gitu kan dari ancaman. Makanya ini nggak tahu gua. Jadi kalau ini kan 10 episode, Matakekon tuh 13 atau 12 ya? Atau 12 13 nggak tahu. Jadi gue punya feeling gini sih, ini episode 10, episode 11 mungkin flashback. Nanti mungkin flashbacknya nggak sampai satu episode, nggak. Maksudnya pasti cuma 10 menit atau mungkin 11 menit. Nanti di bagian 2 atau mungkin di bagian 12 menit seterusnya sampai ke menit 24, itu memicu perang menurut gua. Jadi kayak semacam pemicu perang kalau nantinya para, bisa dibilang kayak apa ya, kayak mayat gitulah menyerang kota gitu, ya kan. Dan itu akan menjadi sebuah nightmare buat kota ya kan, penduduk kota, dan pastinya mau nggak mau gitu kan, semua klan pasti akan bersatu untuk mengalahkan itu gitu kan, selain Usuba. Seperti itu. Makanya gue jujur gue masih penasaran sih sama yang tadi orang mumi itu kan, itu tujuannya apa gue nggak tahu. Tapi yang jelas mungkin yang gue tangkap tujuannya satu, ingin menguasai dunia kayak gitu. Jadi makanya maksudnya Arata itu memang ingin membuat agar Mio ini berpihak ke dia, ya kan, agar melihat nantinya masa depannya seperti apa gitu. Nah, takutnya
ketika nanti masa depan itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat sama Mio gitu kan, takutnya Mio terancam gitu, takutnya Mio terancam nyawanya gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau masa depan itu tidak sesuai dengan apa yang dilihat ini si lain gitu kan, bisa jadi mempengaruhi orang-orang di sekitar, yang dimana otomatis pasti akan dicuci otaknya, pasti akan otomatis akan menganggap bahwa nanti ada satu raja atau orang yang akan disembah gitu kan, sebagai orang yang akan ditakuti oleh orang-orang gitu kan, yaitu adalah villainnya, si villain ini, yang si Mumi ini. Nah, kayak gue nggak tahu dia ini apakah caranya seperti itu apa enggak untuk menggunakan Mio sebagai bidaknya gitu. Ya itu sih. Itu jadi gue yang masih jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Samar apa lagi yang kalian suka, sampai suka. Kalau suka di saja notifikasi agar lo dari gue dan sebagai sampai gue selanjutnya.